Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas pada catatan modul 11A4 eksplorasi diri. Pertanyaan panduan yang disajikan adalah: 1. Apa intisari pemikiran KHD tentang pendidikan? 2. Bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran KHD? Melalui hasil eksplorasi konsep, juga diskusi bersama kelompok mengenai pemikiran KHD tentang pendidikan, menurut saya intisari pemikiran KHD ada 7. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam konsep ini, saya mengingat 3 trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, dasar pendidikan adalah kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut KHD, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain. Bermain sambil belajar ataupun belajar sambil bermain, agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Selain itu, permainan juga memiliki makna-makna untuk mengajak kita juga anak-anak melestarikan kebudayaan. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak maksudnya adalah menekankan pendidikan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, kebutuhan, serta menggali apapun kemampuan yang ada pada diri siswa. Yang keempat adalah pendidikan bukan tabula rasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa, melainkan anak telah memiliki tulisan-tulisan atau gambar-gambar samar, yang di sini tugas seorang pendidik adalah menebalkan segala tulisan yang samar tersebut dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Yang kelima adalah dasar pendidikan, guru ibarat petani. Petani pada hakikatnya itu di sini diibaratkan sebagai seorang pendidik. Pendidik itu diibaratkan juga sebagai seorang petani. Petani di sini adalah petani yang hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman yang ia tanam, seperti jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memeliharanya, memberi pupuk dan air, juga membasmi ulat-ulat atau jamur yang akan mengganggu tumbuhnya tanaman tersebut. Anak-anak itu seperti benih-benih tumbuhan yang disemai oleh petani. Di sini adalah kebun atau lahan yang disediakan merupakan sekolah tempat anak-anak menimba ilmu. Yang keenam adalah pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi itu adalah pikiran atau perasaan dan kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan menjelma hingga sebagai tenaga. Dalam hal ini, watak atau budi pekerti bersifat tetap, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Karena itu, suatu sistem pendidikan harus mampu mengajarkan, menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar siswa mampu untuk menjadi manusia seutuhnya, juga sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh adalah kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan kegiatannya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai kehidupan pribadinya, jangan sampai terlepas dari segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Dalam hal ini, KHD mengingatkan pendidik bahwa sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya. Demikian intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Pandangan diri sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar murid setelah merefleksi dan mendalami serta mencermati konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, sebagai seorang pembelajar atau guru, pemikiran KHD ini membuat guru sebagai pendidik menjadi seorang sosok guru profesional yang ideal. Di sini guru harus mampu menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pendidik, pengajar, pemberi motivasi, rendah hati, penuntun, dan penyabar. Dan dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya, seorang guru di sini harus mampu mencapai kekuatan dari kompetensinya sendiri yang terdiri dari 4, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, serta profesional. Pandangan diri sebagai seorang pembelajar atau murid, di sini saya melihat bahwa anak atau murid bukan lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Hal ini tentu saja sangat membahagiakan bagi seorang murid karena mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing tanpa harus dipaksa seragam.